Pada zaman Bien, dunia telah dikuasai oleh iblis yang mengibatkan umat manusia mengalami penderitaan. Sampai akhirnya muncullah sebuah elemen besi yang dikenal sebagai besi naga. Besi itu ternyata mampu membasmi para iblis jahat sehingga para pendekar menggunakan besi itu sebagai senjata melawan iblis. Dan para pendekar itu disebut sebagai penyegel iblis. Shin kemudian berpindah puluhan tahun kemudian, tepatnya di hutan belantara, di mana terlihat dua gadis kakak beradik sedang bersembunyi dari kejaran iblis jahat bernama Wowo. Sayangnya kedua gadis itu bersembunyi di pohon karsem sehingga Wowo berhasil menangkap si kakak dan membunuhnya. Si adik kemudian segera lari ke arah sana untuk melarikan diri. Namun pergerakan Wowo sangatlah cepat sehingga si adik pun terpojok. Untungnya sebelum si adik terbunuh, tiga bersaudara penyegel iblis datang menyelamatkan si adik. Mereka adalah Tangxi, kakak pertama, Qiu Feng, adik kedua, dan Lo Chuan, adik terakhir. Melihat kemampuan hebat para penyegel iblis, si Wowo pun mencoba untuk pergi. Namun ketiga bersaudara itu segera mengejarnya dan berhasil memenggal kelapanya. Si adik yang selamat kemudian lari ke tepi rawa, di mana ia melihat puluhan penyegel iblis sedang bertarung melawan Raja Iblis berbentuk monster curut raksasa. Dalam pertarungan itu, ketiga bersaudara bergabung dengan para penyegel termasuk guru mereka yang bernama Guru. Meskipun para penyegel sudah menyerang Raja Iblis dari sana kemari, tetapi Raja Iblis masih baik-baik saja dan bahkan semakin menjadi-jadi dengan melemparkan bola apinya. Bola api itu lalu tidak sengaja jatuh ke arah si adik yang membuat si adik tak terselamatkan. Menyadari Raja Iblis sangatlah susah dibunuh, para penyegel iblis pun memutuskan untuk melakukan bumdir dengan meledakkan tangan mereka yang terbuat dari besi naga. Namun sayangnya, usahanya itu percuma karena tubuh Raja Iblis sangatlah kuat. Hingga akhirnya, si Raja Iblis ini blunder dengan mengeluarkan wujud aslinya dari mulut. Alhasil, Tangxi pun langsung memenggal wujud asli Raja Iblis dan berhasil membunuhnya. Dikarenakan Raja Iblis telah mati, masa kejayaan penyegel iblis pun kini mulai pudar. Mereka secara perlahan dilupakan oleh masyarakat dan bahkan dihina. Shin lalu berpindah ke beberapa tahun kemudian, di mana tiga bersaudara kini sudah tidak lagi menjadi pemburu iblis, melainkan memburu ikan untuk dijual. Namun seperti biasa, usaha bertahan hidup mereka tidaklah mulus karena mereka sering dinyinyir oleh pemburu ikan lainnya, termasuk dua pemburu ikan lokal bernama Bobo dan Ciring. Di saat itu juga, teman Bobo dan Ciring bernama Wasli datang sambil membawa segentong arak. Wasli mengungkapkan kalau dirinya diberi arak ini oleh seorang wanita di pasar. Ciring yang suka sekali mendem kemudian langsung meminum arak tersebut bersama Wasli, sedangkan Bobo memilih membeteti iwak hasil tangkapannya. Singkat cerita, saat ketiga bersaudara hendak pulang, mereka dikejutkan dengan Wasli dan Ciring yang sedang memakan tubuh Bobo. Rupa-rupanya, Wasli dan Ciring ini telah berubah menjadi iblis ikan akibat meminum arak tersebut. Karena iblis ikan sangatlah agresif, ketiga bersaudara itu pun terpaksa langsung membunuh Wasli dan Ciring. Setelah itu, ketiganya merasa heran karena ternyata iblis masih ada, padahal sebelumnya mereka telah membunuh Raja Iblis. Setibanya di rumah, ketiga bersaudara itu kemudian dikejutkan dengan munculnya seorang penyegel iblis bernama Yuan yang terluka parah di rumah mereka. Tanpa pikir panjang, Tangxi pun meminta adik seperguruannya untuk membawa Yuan ke klinik. Sementara itu di sebelah sana, seorang bocah bernama Bocah ketahuan mencuri bakpao milik pedagang Zhou Liu.
Karena si bocah sudah 20 kali mencuri, Zhao pun tak terima, sabarnya terjadilah keributan kecil, di mana keributan itu tersengaja membuat selimut penyegel iblis terbuka. Alhasil, para warga yang melihat 3 bersaudara membawa Yuan penyegel iblis itu pun langsung memaki-maki mereka. Seperti yang sudah kita tidak ketahui, kalau di masa itu penyegel iblis telah dipandang rendah oleh masyarakat. Qiu Feng yang tak terima kaumnya dihina, akhirnya menunjukkan identitasnya sebagai penyegel iblis. Ia lalu mencoba menyerang salah satu warga yang menghinanya, tetapi untungnya Tang Xi segera menghentikan Qiu Feng dan menenangkannya. Sesampainya di klinik, Tang Xi dikejutkan dengan bu dokter baru bernama Lu yang wajahnya sangat cantik. Ternyata Dr. Lu adalah si adik gadis yang dulu diselamatkan oleh mereka. Namun anehnya Lu masih hidup sampai sekarang, padahal sebelumnya Lu sudah mati terkena bola api Raja Iblis. Selagi Dr. Lu mengobati Yuan, Lo Chuan PDKT dengan seorang perawat bernama Chang'e Epic. Setelah Yuan tersadar, Yuan memberitahu Tang Xi kalau sebelumnya ia sedang menyelidiki pabrik anggur terdekat karena sebelumnya banyak warga sipil menghilang di sekitar area tersebut. Namun ketika Yuan sedang menyelidiki pabrik itu, tiba-tiba ia diserang oleh iblis. Yuan lalu meminta Tang Xi untuk memburu iblis itu sebelum akhirnya tangan logam Yuan menghilang dan Yuan pun meninggal. Mengetahui hal itu, ketiga bersaudara pun pergi ke pabrik arak. Namun ketika mereka baru saja keluar, mereka malah dihadang oleh prajurit kerajaan Qin yang dipimpin oleh Wang Long. Ketiganya lalu dibawa ke hadapan penguasa daerah atau bupati setempat bernama Bagong, di mana Bagong ini mendengar keluhan masyarakat yang mengatakan kalau mereka mencoba menyerang warga di pasar. Karena penyegel iblis saat ini sudah tidak lagi berkuasa, Bagong pun menyuruh Wang Long untuk mengurung mereka di sel bawah tanah. Singkat cerita, saat di dalam sel, ketiganya dikejutkan dengan sosok iblis belatung yang hendak menyerang mereka. Untungnya, iblis itu dihancurkan oleh Dr. Lu yang sedang menyamar. Setelah Dr. Lu membebaskan mereka, keempatnya menyelinap ke pabrik arak milik Bagong untuk menyelidiki lebih lanjut tentang adanya iblis. Sementara itu, salah satu penjaga diam-diam menuangkan arak ke mulut para pekerja yang sedang tertidur. Alhasil para pekerja itu pun langsung berubah menjadi iblis ikan. Begitu pula dengan si penjaga yang meminum arak tersebut dan berubah menjadi iblis. Dr. Lu dan ketiga bersaudara kemudian sampai di ruang pembuatan arak, di mana di sana mereka terkejut karena ternyata pabrik ini telah membuat arak yang dicampur dengan darah iblis. Di saat itu juga, mereka dikejutkan dengan munculnya para iblis ikan. Lo dan Qiu Feng lalu bertugas melawan para iblis ikan, sedangkan Tang Xi mencoba menyelamatkan Dr. Lu dari serangan iblis lain yang ternyata adalah Wowo. Saat Wowo hendak membunuh Tang Xi, Dr. Lu tiba-tiba berubah menjadi siluman rubah dan menggunakan kekuatannya untuk menyerang Wowo. Karena Dr. Lu lebih kuat, Wowo pun mencoba lari dari pabrik. Namun sayangnya, ia dihadang oleh Lau dan Qiu Feng yang secara langsung membunuh si Wowo. Tang Xi yang terkejut melihat Dr. Lu adalah siluman, kemudian meminta kejelasan tentang dari mana asalnya. Namun Dr. Lu malah menangis sehingga Tang Xi pun tak tega dan meminta Dr. Lu untuk berubah menjadi manusia lagi. Setelah berhasil membunuh Wowo, ketiga bersaudara akhirnya disambut baik oleh Bagong. Bagong lalu memberi mereka 5 kg gulo jowo sebagai hadiah, tapi dengan syarat ketiganya harus pergi dari kota ini. Tentu saja mereka tak sudi karena di kota ini masih ada iblis. Alhasil, terjadilah keributan antara Bagong dan Tang Xi.
di mana Tangsi menyatakan kalau ia tidak akan pergi dari kota ini karena ia mencium rencana busuk dari Bagong. Setelah menolak hadiah dari Bagong, ketiganya bermalam di klinik bersama Dr. Lu. Singkat cerita, saat Tang sedang melamun, tiba-tiba ia mendengar jeritan Dr. Lu. Tangsi pun segera masuk ke dalam dan mendapati kalau Dr. Lu sedang mandi. Rupa-rupanya ada seekor ular kadut yang masuk ke dalam bak mandinya. Setelah Tangsi menangkap ular tersebut, Dr. Lu akhirnya bercerita alasan mengapa dirinya berubah menjadi siluman. Jadi setelah terkena bola api, Lu memang sudah mati. Namun jasad Lu yang berada di dalam genangan air tak sengaja terkena darah dari Raja Iblis, sehingga darah iblis itu membuat Lu hidup kembali sebagai siluman rubah. Dan setelah menceritakan semua itu, terungkaplah kalau Dr. Lu ini menyukai Tangsi yang dulu pernah menyelamatkannya. Namun Tangsi ini agak lain karena ia tidak peka dan tidak Sementara itu di rumah Bagong terlihat sedang berbicara dengan sosok misterius, di mana sosok misterius itu telah meracuni Bagong yang membuat tubuh Bagong mulai membusuk. Namun sosok misterius itu akan memberikan penawarnya jika Bagong mampu membasmi para penyegel iblis. Dan ternyata terungkaplah kalau sosok misterius itu adalah guru dari penyegel iblis itu sendiri. Selain bekerja untuk guru, Bagong juga sering membawa gadis-gadis di rumahnya ke sebuah ruangan rahasia, di mana gadis itu dibuang ke goa yang di dalamnya ada sosok wujud asli Raja Iblis yang masih hidup. Lalu bagaimana Raja Iblis ini masih hidup? Tonton sampai habis ya, biar kalian tidak paham. Sementara itu, kita diperlihatkan Chang'e Epic, pacar Lo Chuan yang ternyata bukan wanita setia, di mana selama ini ia adalah pacar simpenan Wang Long. Di sisi lain, saat Tangsi sedang beres-beres rumah, ia tak sengaja memergoki seorang maling yang ternyata adalah si bocah. Si bocah kemudian meminta Tangsi untuk mengajarinya cara membunuh iblis. Gak cuma itu, si bocah juga memberitahu Tangsi kalau ia pernah menyelinap ke ruang Bagong dan tak sengaja menemukan sarang iblis di sana. Mengetahui hal itu, Tangsi pun diam-diam menyelinap ke istana Bagong. Setelah masuk istana, Tangsi lalu masuk ke dalam ruang rahasia, di mana ia terkejut melihat ada gua iblis di dalamnya. Dan yang paling membuat Tangsi heran, ia tidak sengaja menemukan batu mutiara biru milik gurunya. Sementara itu, Bupati Bagong memanggil Qiu Feng dan tiba-tiba bersikap baik dengannya. Bagong lalu menawarkan Qiu Feng menjadi pengawalnya, sehingga Qiu Feng bakal diakui oleh para warga sebagai pejabat kerajaan. Menyadari menjadi pejabat kerajaan sangatlah mantap, Qiu Feng pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Di sisi lain, Lo Chuan ketemuan dengan Chang'e Epic di kamarnya. Di situ Chang'e bertingkah aneh seperti memaksa Lo untuk berikah dengannya. Dan ketika tangan Lo mulai nakal, Chang'e berteriak sehingga ayah Chang'e pun datang langsung menyeret Lo ke hadapan para warga yang mulai melempari Lo sayuran. Hal ini tentu saja membuat Lo bingung karena ia mengira Chang'e menyukainya. Merasa dikhianati oleh Chang'e, Lo pun melakukan bundir sebagai bukti kalau dirinya tidak bersalah. Sore harinya saat Qiu Feng sedang jalan-jalan, ia dikejutkan dengan mayat Lo Chuan yang tergantung. Ketika Qiu Feng mencoba membangunkan adiknya, para pasukan yang dipimpin oleh Wang Long tiba-tiba menembakkan puluhan anak panah ke arah mereka. Meskipun Qiu Feng mencoba melindungi tubuh adiknya, tetapi anak panah itu terlalu banyak sehingga Qiu Feng pun terkena anak panah lalu pingsan. Di saat itulah Bagong muncul dan mengungkapkan kalau semua ini adalah rencananya dalam membasmi para penyegel iblis. Di malam harinya, Tangsi menemukan kedua adiknya terkapar di tengah jalan. Melihat Qiu Feng masih hidup,
ia pun membawa kedua adiknya ke klinik Dr. Lu. Namun, karena luka Qiu sangat parah, Dr. Lu pun tak mampu mengobati Qiu. Dari situlah Tangxi memiliki ide untuk membawa Qiu Feng ke gurunya yang mungkin bisa mengobati adiknya. Keesokan harinya, Tangxi dan Lu membawa Qiu Feng ke markas penyegel iblis yang terletak di dalam gunung berapi. Sesampainya di sana, Qiu Feng diletakkan di atas altar, sedangkan Tangxi menghadap sang guru sambil menunjukkan abu Lao Chuan. Tangxi melemparkan bola biru kepada sang guru dan meminta penjelasan mengapa bola itu ada di rumah Bagong. Bagong kemudian menyerang Tangxi dan akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dirinya melakukan semua ini. Bagong mengatakan kalau besi yang menyatu di lengan para penyegel memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sehingga nantinya bakal menyebabkan peperangan besar dalam merebutkan besi tersebut. Dan satu-satunya cara agar besi itu lenyap yaitu dengan membunuh para penyegel iblis. Itulah mengapa si guru rela membayar semua orang termasuk Bagong dan Chang'e untuk menyebarkan kebencian kepada penyegel iblis. Dan dengan hilangnya besi naga, maka dunia akan kembali damai. Gak cuma Ita, si guru juga ternyata menyelamatkan inang Raja Iblis dan memberikannya ke Bagong. Mendengar pengakuan sang guru, Tangxi pun marah besar dan langsung menyerang si guru. Namun bukannya menghindar, si guru malah membiarkan dirinya terbunuh. Sebelum mati, si guru memberitahu Tangxi bahwa batu iblis harus dihancurkan dan mereka harus melakukan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Di sisi lain, saat Lu sedang mengawasi tubuh Qiu Feng, tiba-tiba iblis tentakel yang tadi di rumah Bagong melompat keluar dari tubuh Feng. Ternyata iblis itu telah merasuki tubuh Feng sehingga ia bisa datang ke gua ini untuk menyerap energi besi naga. Raja Iblis itu lalu menyerang Lu dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Raja Iblis mulai menggabungkan dirinya ke dalam tubuh Feng. Hal ini menyebabkan Feng melayang ke udara dan mengubahnya menjadi makhluk mengerikan. Tangxi lalu mencoba membantu melepaskan Feng, tetapi karena Feng telah dirasuki Raja Iblis, ia pun malah menyerangnya dan setelah itu, Raja Iblis merubah Feng menjadi makhluk raksasa seperti Kronos. Si Kronos lalu pergi menuju ke kota, di mana ia mulai melemparkan bola api ke perumahan dan membuat semua orang panik bahagia. Para prajurit Bagong kemudian bergegas melakukan serangan balik dengan anak panah. Namun tentu saja itu percuma karena anak panah yang ditembakkan bagaikan cacing kremi di atas panci. Melihat kekacauan itu, Pak Bagong pun berteriak ke Raja Iblis untuk mematuhi perintahnya, di mana sebelumnya Bagong telah membuat perjanjian dengan Raja Iblis agar saling melindungi. Namun tentu saja yang namanya iblis tidak ada yang benar. Ia mengingkari janji Bagong dan langsung menggebreknya. Gak lama kemudian Tangxi akhirnya datang. Tangxi lalu terbang ke punuk Raja Iblis untuk membebaskan Feng yang dikendalikan oleh Raja Iblis. Namun usahanya itu sia-sia karena Raja Iblis menyelentik Tangxi sampai membuat Tangxi terjatuh. Sementara itu, Chang'e mendapati kalau Wang Long mulai mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Dari situlah Chang'e baru tahu kalau Wang Long orang jahat, di mana ternyata orang tua Chang'e dibunuh oleh Wang Long yang menyamar menjadi penyegel iblis. Itulah alasan mengapa Chang'e sangat membenci penyegel iblis. Tapi sayangnya saat ini tuduhan itu salah, sehingga Chang'e pun merasa bersalah karena telah membuat Lau terbunuh. Wang Long kemudian menikam tubuh Chang'e, dan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Chang'e Epic berhasil membunuh Wang Long dengan menikam lehernya menggunakan tusuk konde. Meskipun Kronos telah mendominasi keadaan, namun pertarungan ini belum berakhir karena ternyata masih banyak pemburu iblis yang bersembunyi di dalam kota, termasuk penjual bakpao Zhou Liu.
Para penyegel iblis itu kemudian terpanggil untuk melawan Kronos. Mereka berlomba-lomba naik ke tubuh Kronos. Namun sayangnya serangan mereka tak ada artinya dan berakhir ngising diserang oleh Kronos. Pada saat yang sama, Tangsi mendapatkan penglihatan tentang Lu, di mana ternyata Tangsi ini sebenarnya sudah mati saat diserang oleh Feng di dalam goa. Dan untuk menghidupkan kembali Tangsi, Lu meletakkan besi naga ke tubuhnya, kemudian mentransfer seluruh kekuatannya kepada si Tang. Setelah mendapatkan penglihatan tersebut, Tangsi bangkit kembali dan langsung terbang ke punuk Raja Iblis. Karena satu-satunya cara membunuh Raja Iblis adalah membunuh Feng, Tangsi pun terpaksa membunuh Feng sehingga Raja Iblis pun berhasil dikalahkan. Melihat keberhasilan Tangsi, para warga yang tadinya menghina penyegel iblis kini malah mendukung dengan adanya penyegel iblis. Mereka senang karena penyegel iblis telah berhasil mengalahkan Raja Iblis. Beberapa hari kemudian, Tangsi pergi ke markas penyegel iblis untuk mengenang semua rekan-rekannya. Film ini lalu ditutup dengan Tangsi yang mendengar suara Lu dari arah belakang dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Legend of Enveloped Demon. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, semoga kalian mendapatkan jodoh seperti Dr. Lu. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.